Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Talita Fajar Ayomi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Saya akan memaparkan trapesium usia dan tugas refleksi modul 1.2.A.3. Berikut saya tampilkan trapesium usia saya. Yang pertama, saya duduk di bangku taman kanak-kanak pada usia 5-6 tahun. Di usia 7-12 tahun, saya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kemudian di bangku SMA, saya berusia 16-18 tahun dan lulus kuliah S1 PGSD di usia 22 tahun. Kemudian usia saya sekarang adalah 35 tahun. Dan dari perjalanan hidup saya, ada dua peristiwa yang sangat membekas di pikiran saya. Peristiwa yang pertama saya alami pada saat saya duduk di bangku sekolah dasar di sekitar usia 10 tahun, dan peristiwa kedua saya alami sewaktu SMA di usia kurang lebih 17 tahun. Jadi selisih usia saya sekarang dengan peristiwa yang pertama kurang lebih itu 25 tahun, dan selisih usia saya sekarang dengan peristiwa yang kedua kurang lebih 18 tahun. Berikut adalah peristiwa positif dan negatif yang saya alami di usia 10 tahun sewaktu saya masih duduk di bangku SD. Apa saja sih peristiwa positif yang saya alami waktu itu? Yang pertama, saya itu selalu mendapat peringkat 1 dari awal saya masuk sekolah. Bahkan saya pernah diberitahu oleh guru saya tidak mendapatkan peringkat 1, saya itu langsung jatuh sakit. Dan ternyata apa? Guru saya itu hanya mengerjai saya dan ternyata saya tetap mendapat peringkat 1. Hingga kelas 4, alhamdulillah saya tetap bertahan di peringkat 1. Hal positif kedua adalah saya sering sekali mewakili sekolah untuk mengikuti perlombaan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga, saya sering sekali dipercaya sebagai ketua kelas dan pemimpin atau ketua dalam berbagai jenis kegiatan di sekolah. Selain hal-hal positif, ada juga hal-hal negatif yang saya alami waktu itu. Tentunya masih sangat membekas sampai saat ini. Yang pertama, saya pernah dibanding-bandingkan dengan siswa lain oleh guru saya. Waktu itu beliau mengatakan jika saya ini sebenarnya lemah dan sebenarnya ada murid baru itu memiliki kepandaian yang lebih gitu. Jadi saya merasa kok bisa dibanding-bandingkan di depan saya seperti itu. Waktu itu saya merasa down dan akhirnya memang saya harus rela berada di peringkat kedua. Yang kedua, saya menjumpai guru yang setiap harinya itu sering sekali masuk kelas hanya menyuruh meringkas dan mencatat, kemudian guru tersebut menghilang dan kembali pada saat istirahat atau waktunya akan pulang sekolah. Semoga saja sekarang sudah tidak ada ya guru-guru yang seperti itu. Kemudian selanjutnya, peristiwa positif dan negatif yang saya alami di usia 17 tahun waktu saya masih duduk di bangku SMA. Yang pertama, saya pernah berjualan pulsa ya. Pulsa waktu itu, mengapa hal ini positif bagi saya? Karena dengan hasil jualan pulsa, saya tidak perlu lagi meminta uang jajan kepada orang tua saya, dan bahkan saya sampai bisa membeli HP baru dengan uang hasil jualan pulsa. Yang kedua, saya cukup aktif dalam kegiatan organisasi sekolah seperti pramuka, OSIS, dan kegiatan sekolah lainnya. Yang ketiga, saya pernah mendapatkan peringkat 5 di kelas setelah di kelas sebelumnya saya berada di peringkat kedua dari bawah. Itu bagi saya cukup menakjubkan. Selain peristiwa positif, saya juga mengalami peristiwa-peristiwa negatif. Yang pertama, saya pernah mendapatkan nilai merah pada 3 mata pelajaran sekaligus. Dan yang membuat hal ini sangat membekas di pikiran saya, waktu itu yang mengambil raport saya itu bukan orang tua saya, tetapi adalah teman dari orang tua saya, dan saya merasa sangat malu waktu itu. Yang kedua, saya sering sekali dikerjai teman-teman saya, seperti
Saya sering sekali tidak bisa menyalakan motor, ternyata businya dilepas waktu itu. Atau businya itu kadang-kadang disumpal menggunakan plastik bekas makanan. Jok motor juga sering dilepas dan banyak hal-hal kejadian terutama, berkaitan dengan motor karena memang waktu itu motor saya bisa dikategorikan motor butut, ya. Yang terakhir saya pernah dihukum bernyanyi di depan kelas karena lupa tidak mengerjakan PR. Tapi anehnya waktu itu guru saya jadi tahu kalau saya memiliki bakat bernyanyi, lalu saya diikutkan lomba menyanyi untuk mewakili sekolah saya. Ya, selanjutnya ada juga, apa, ada juga dampak emosi yang saya rasakan bahkan masih berasa sampai sekarang kadang-kadang ya. Yang pertama dampak emosi negatif ada rasa sedih, marah, kecewa, dan tentunya juga rasa benci. Ada juga dampak emosi yang positif, yang pertama saya merasa senang, merasa semangat, dan merasa bangga serta percaya diri waktu itu. Iya. Selanjutnya, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya sampai masa sekarang? Menurut saya, di usia sekolah merupakan usia di mana ingatan kita itu masih sangat tajam, sehingga banyak hal yang membekas di pikiran kita. Semua hal yang terjadi sangat mempengaruhi kehidupan saya di masa sekarang. Sekarang saya tumbuh menjadi sosok yang lebih bersyukur, lebih percaya diri, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar saya. Lalu, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan trapesium dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik adalah betapa kuatnya ingatan siswa ya, sehingga setiap momen akan terekam dalam ingatannya sampai akhir hayat. Jadi, saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik harus memberikan lukisan dan cerita yang indah, yang baik bagi peserta didik untuk menjadi bekal dan cerita indah di masa tuanya nanti. Selanjutnya, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Menurut saya, guru adalah seorang yang selalu menjadi panutan oleh siswa-siswinya. Sehingga kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh dan hal-hal yang baik bagi siswa. Guru juga bertugas sebagai pendidik, fasilitator, sahabat, orang tua, penyemangat, sehingga kita harus selalu mampu menuntun anak untuk mencapai tujuan pendidikan dengan selamat dan bahagia. Lalu apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, saya selalu ingin meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Yang kedua, saya selalu berkolaborasi dengan teman sejawat. Yang ketiga, saya harus selalu berinovasi dan selalu kreatif dalam pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan nilai toleransi. Yang kelima, menjadi seseorang yang komunikatif dan juga terbuka. Lalu apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah mengajak mereka untuk terus berpartisipasi aktif dalam pengembangan sekolah, baik secara akademik maupun non-akademik, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan selalu memberikan fasilitas pembelajaran terbaik bagi siswa saya, sehingga nantinya siswa dapat mencapai tujuan pendidikan dengan sempurna, dengan selamat dan bahagia. Ya, Bapak Ibu Guru, demikian pemaparan dari saya tentang trapesium usia dan tugas refleksi modul 1.2.A.3. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.